Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan membahas mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, langsung saja kita lihat halaman 141. Di sana kalian diminta menuliskan pendapat mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila. Jadi sikap yang ditunjukkan Edo terkait penerapan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini terkandung nilai-nilai pri kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini yaitu perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Perlakuan adil terhadap alam sekitar termasuk menyayangi binatang, hewan, dan tumbuhan. Baik, selanjutnya kalian diminta untuk memikirkan pada halaman 142. Kalian diminta untuk memikirkan satu contoh penerapan salah satu sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harus dibuat menjadi sebuah komik. Kamu bisa melihat contoh komik yang ada di si Edo tadi ya. Nah, ini contohnya yang dibuat, misalkan ini lupa Salman dan Sofia. Dia lupa Salim komiknya ini. Misalkan kayak ini, Sofi ayo cepetan. Ya sebentar kak, nanti kesiangan loh. Ayo kalian ada yang lupa ya. Berangkat dulu ya Mi. Nah ini merupakan penerapan Pancasila ya, yaitu menghormati kedua orang tua. Lalu berikutnya pada halaman 143 kalian diminta menuliskan kesimpulan pada teks yang terdapat pada sebelumnya, yaitu mengenai melati ya. Jadi kesimpulannya, bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Susunan bunga melati menyerip dan berhadapan. Lalu ambillah pada halaman 142 kalian diminta untuk mengambil seluruh informasi yang kalian miliki, informasi lengkap dari kedua negara ASEAN, meliputi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Misalkan kita mengambil negara Indonesia dan Thailand. Jadi kehidupan sosial budaya negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ekonomi negara Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Lalu politik negara Indonesia, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia berbentuk republik. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Kita beranjak ke negara yang kedua, yaitu kehidupan sosial budaya negara Thailand. Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya di Thailand. Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Ekonomi di negara Thailand, mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki negara gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Politik negara Thailand, sistem pemerintah negara Thailand berbentuk kerajaan. Thailand itu menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Baik, kita ke tugas yang berikutnya. Pada halaman 152 kalian diminta untuk membuat kesimpulan mengenai teks dari daun pandan. Jadi kesimpulannya, daun pandan adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Lalu pada halaman 153 sampai 154 kalian diminta untuk menjawab soal-soal evaluasi ya. Yang pertama kalian diperintahkan untuk membaca teks lalu dibuat kesimpulan dari teks tersebut menggunakan kosakata baku. Jadi kesimpulannya yang bisa didapat, harimau Sumatera merupakan hewan langka yang hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Oke, kita beranjak ke nomor 3. Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dengan singkat manfaat dari perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarmu.
pengalaman saya dalam menerapkan nilai-nilai dari sila Pancasila. Misalkan, di hari libur saya dan teman-teman merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Kami berencana membuat minuman dari jahe. Namun alangkah kagetnya kami, Edo ternyata sedang sakit, ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Kami akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan kami sangat indah. Kami memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara kami sangat tinggi. Nah, manfaat dari perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar adalah: 1. Menjenguk teman yang sakit merupakan pelaksanaan dari sila kedua Pancasila, dan 2. Pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia. Lalu nomor 4, apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan: 1. Menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia. 2. Menjaga kesuburan tanah. 3. Mencegah terjadinya bencana. 4. Menjaga keseimbangan ekosistem. 5. Menjaga kualitas udara dan air. Dan 6. Bisa menjadi sumber pendapatan pariwisata. Lalu bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? 1. Memelihara kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. 2. Melakukan penghijauan atau reboisasi. 3. Tidak melakukan perburuan liar. Dan 4. Menjaga habitat alami hewan dan tumbuhan. Nah, lalu kalian nomor 6 atau nomor 5 sebutkan kegiatan ekonomi dari dua negara ASEAN. Jelaskan hubungannya dengan kondisi geografisnya. Misalkan kita negara Singapura ya. Kegiatan ekonomi, pelayaran, dan perdagangan. Hubungan dengan kondisi geografis: Singapura adalah negara pulau yang terletak di dekat jalur pelayaran di Selat Malaka. Singapura itu tidak memiliki lahan pertanian atau tambang mineral, sehingga kegiatan ekonomi berpusat pada pelayaran dan perdagangan. Lokasi Singapura sangat strategis karena Selat Singapura dekat dengan Selat Malaka adalah jalur utama yang menghubungkan Asia Timur dengan India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Dengan lokasi ini banyak kapal yang berlabuh di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan yang sangat sibuk dengan aktivitas bongkar muat dan kapal singgah. Banyak perusahaan yang bergerak di perdagangan antar negara berbasis di negara ini. Ya, lalu 2. Myanmar. Kegiatan ekonominya pertanian dan pertambangan. Hubungan dengan kondisi geografis kegiatan ekonomi tersebut karena wilayah Myanmar berada di daerah aliran sungai Irrawaddy. Lokasi ini membuat Myanmar memiliki lahan pertanian yang cocok untuk budidaya padi. Hingga tahun 1960-an, Myanmar menjadi eksportir padi terbesar di dunia. Selain pertanian padi, kegiatan ekonomi lain yang berkembang di Myanmar adalah pertambangan. Hal ini karena kondisi geografis Myanmar yang deposit batu giok atau jade terbesar di dunia. Myanmar memproduksi batu giok jenis kualitas tertinggi yaitu jadeite, batu mulia, dan seni mulia seperti giok mencakup sekitar 10% dari total ekspor Myanmar. Baik, itu saja mengenai kunci jawaban kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.